Bang Tommy, Bang Tommy, nolongin Ismet Bang Tommy. Apaan sih lu? Ganggu aja. Bisa gak sih lu kagak ngintilin gue mulu? Maaf Bang Tommy, ini Ismet lagi di ujung tanduk. Ismet lagi dicari-cari terus sama... Irman, beli ambong, gigit ambong, katanya. Kalian mau beli apa cuma mau lihat-lihat aja sih? Hampir setengah jam kalian begitu terus. Ya nanti kami beli. Ya sudah, sekarang minggir. Pemilih lain jadi kalangan sama kalian. Abang tukang kue, jangan marah-marah dulu. Kita punya duit, tenang aja nanti kita beli kok. Wah, punya peti, ha? Kenapa dia bilang dengan ambu? Ambu lapar dari tadi gabuk. Kan duit di amplop tadi ada banyak. Astagfirullahaladzim gabuk. Wah, ingat nggak kata-kata Wan Faruk? Hah? Wah, ini ingat yo. Wah, mau berdosa? Hah? Istighfar gabuk, istighfar. Firman Gabuk! Ngapain lu berdua di sini? Harusnya kan di pasar makmur. Musola dibersihin belum? Ayo lah Bang Mamat. Bersihin sana! Cepat! Iya Bang Mamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo mama untung. Kelakuan kau itu persis sama dengan koreng. Suka cari muka, pura-pura bersihin musola untuk dapatkan perhatian. Kau tidak malu? Astagfirullahaladzim, Man, lu kenapa sih? Selalu aja seujun sama gua. Nggak baik. Ini musola belum dibersihin. Mungkin Irman Gabuk ada urusan di Genjing. Dia baru bersihin toilet. Kenapa sih? Lu nggak bantu gua aja? Biar lu dapet pahala. Kayak gue. Allahu Akbar. Untung kau bisa tidak? Tidak usah bilang kayak gue. Dan kau bisa tidak? Tidak usah pamer kau punya ibadah tuh. Man, gua nggak ada niat pamer, Man. Gue cuma minta sama lo, Man. Coba lu buka pikiran lo. Jangan terlalu sempit. Saya paling tidak suka sama orang yang munafik, sama orang yang cari muka. Seharusnya kau ikut saja sama koreng. Bang. Udah bang, jangan berantem. Kalian kenapa sih berantem terus? Nggak bosan apa bang? Makasih ya, Dik. Alhamdulillah, lo udah bela yang benar. Bela gue. Ayo nggak bela lu bang. Ayo cuma jaga perasaannya Bang Bondan. Kasihan dia, udah terlalu banyak beban. Ayo yakin, dia pasti capek ngeliat kelakuan orang-orangnya yang susah diatur. Yang selalu ngebanggain dirinya sendiri. Dan selalu ngerasa paling bener. Astagfirullahaladzim. Untung bukan gue. Yang kan, Dik? Semoga gue bukan termasuk orang-orang yang dibilang Diki tadi. Amin. Bang Tommy, nolongin Ismet Bang Tommy. Apaan sih lu? Ganggu aja. Bisa gak sih lu kagak ngintilin gue mulu? Maaf Bang Tommy, ini Ismet lagi di ujung tanduk. Ismet lagi dicari-cari terus sama Mak Ismet ke sono sini Bang Tommy. Ismet harus kucing-kucingan kalau di pasar Genjing sama emak. Dan Ismet juga nggak bakalan ke kontrakan. Ismet tahu emak pasti cari Ismet ke situ Bang Tommy. Bukan urusan gue. Kan gue udah bilang berkali-kali sama lu. Kayak gitu itu bukan urusan gue. Justru ini jadi urusan Bang Tommy. Karena Ismet mau nginep di kontrakannya Bang Tommy. Apa? Sembarangan ngomong lu. Kagak. Bang Tommy. Bisaan lu. Cuma Bang Tommy yang Ismet punya. Dan cuma Bang Tommy yang selalu mau nolongin Ismet Bang Tommy. Met, gue minta sama lu ya. Jangan panggil-panggil nama gue lagi.
Tapi kakak pertama. Bodoh amat. Kakak pertama kayak ketiga kayak sampai kakak terakhir. Terserah lu. Tuh kan, gara-gara lu orang hilang. Orang siapa Bang Tommy? Orang siapa? Lu mau tahu siapa? Sini gue bisikin. Bang Tommy tega sama Ismet. Tega sama adik sendiri. Abang angkat. Nanti yang atas lebih dirapiin lagi ya, Mas. Kosike, Mas. Ini kan tadi udah tak suruh pindahin ke situ lah, kok dipindahin ke sini lagi tuh kenapa? Ayo ngamang. Wong udah kita pindahin kok bule. Tapi dipindahin lagi sama ibunya. Disuruh ibu. Ibu, nenek kali. Lu mau marah, lihat-lihat dulu gua yang nyuruh mindahin. Lu bisa nggak? Kalau lu mau ngapa-ngapain, nggak usah ngerugiin orang. Saya ngerugiin orang lain. Apa ya? Ngerugiin bagaimana? Ngerugiin di mananya? Siapa yang saya rugiin? Pak Tur, apakah Pak Tur merasa saya rugikan? Ya, Weng. Terserah lu mau ngomong apa kek. Pokoknya kagak boleh lu naruh perkembangan di depan warung gua. Mak, nyuwun sewu nggih. Dari antara semua yang ada di sini, cuma emak doang yang nggak kepengen melihat saya bahagia. Setiap hari saya tuh diomelin, saya dimarahin. Yalah, Mak. Suka marah, suka ngambek, suka ngomel. Emak tonang apa? Iya. Salah. Bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Emak, ngapa ya? Iya, Mak. Ngapa ya? Ini bener-bener nggak adil buat Mak. Semua orang pada Prabu Ani, semua pada kong-kalingkong buat jauhin Ismet dari Mak. Biar Mak nggak bisa deketin Ismet kan yang biblah. Ya, jangan ngegas, Po. Ya kali salah paham. Apanya yang salah paham? Di sini tuh yang diuntungin Bu Ani. Emang dia pasti dalangnya. Iya, bisa iya, cuman... Nah apa itu nggak sadar ya? Nah apa itu di sini disegani? Pemimpin di pasar genjing. Jadi jangan pilih kasih, jangan memihak. Berapa kali sih Mak ingetin? Kenapa sih semua orang di sini ngecewain Mak? Ini kagak adil buat Mak. Assalamualaikum. Lah, ngapa baunya jadi kayak bule gue? Bagus nih barang. Ambil Bang. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa Bang? Lapangannya di Makmur udah tutup. Tapi nanti pasti bakal buka lagi. Kalau lapangannya udah buka, Ayo bakal kasih tahu you. Oke Bang. Coba lihat Mas, bagaimana? Bagus apa bagus? Pasti bagus. Suwun ya Mas Dharma. Mas Dharma senyum dikit dong. Cukup dikit aja senyumnya, enggak usah banyak-banyak. Karena senyumnya Mas Dharma itu mengajak saya seakan-akan ingin segera mungkin berumah tangga aja. Semua ini sudah saya siapkan dengan sempurna dan sangat matang, Mas. Mas Dharma pasti bahagia ya. Ya iyalah bahagia, enggak usah dijawab. Saya udah tahu kok dari raut wajahnya pasti Mas Dharma bahagia. Bahagia apaan? Orang mukanya Mang Dharma pucet itu. Mak tolong, jangan mulai. Saya dari tadi udah ngalah sama Mak loh ya. Pohonnya sudah saya ikutin sesuai dengan kehendaknya Mak. Mak ngajakin ribut saya, menahan emosi saya supaya saya tidak ribut sama Mak. Tolong dong Mak, jangan ikut campur urusan saya, ya? Kepedean banget lu, Wi. Siapa yang ngurusin urusan elu? Rajin banget gua. Diam, Pak. Tidak apa-apa kok Pak Tur. Mas Dharma, tolong emak jangan didengerin. Anggap saja emak itu adalah kerikil-kerikil tajam yang akan mengganggu hubungan kita berdua. Jadi tidak usah dipermasalahin. Mas Dharma, lihat ini semua sudah hampir jadi. Undangan juga sudah hampir jadi. Baju nikah juga sudah hampir jadi. Mas Dharma tenang aja. Semua sudah sesuai rencana.
Mas Dharma hanya tinggal rajin berdoa saja supaya hari H lebih dilancarkan lagi. Oh iya, kemarin kita sudah